mata kuliah kami. Sebelumnya apakah Ibu bersiap untuk kami wawancara? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Kak ya manggilnya ya. Oh, iya. Dengan siapa Kak? Siapa? Rega, Kak saya Rega. Rega. Dan Ibu siapa? Dengan Yaya, saya Yaya. Oh, iya. Supervisor Warno. Oke Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sejarah pendirian UMKM ini? Baik, UMKM ini adalah usaha keluarga ya dari Ibu Lydia untuk owner kami. Usaha UMKM ini awalnya Bu Lydia itu suka kuliner, orangnya suka masak gitu kan, kuliner kemana-mana. Terus dia mencoba untuk bikin terobosan menu baru dari yang dari pengalaman yang dia makan ya, dari resto 1, 2, 3. Nah dari pengalaman kuliner tersebut, beliau coba menciptakan produk-produk andalan beliau gitu untuk di sini. Lalu akhirnya terciptalah kerjasama antara Bu Lydia dan kakaknya gitu untuk membuka suatu usaha kafe warung ini. Dan alhamdulillah akhirnya berjalan hingga saat ini. Nah untuk produk nih Kak, produk apa saja sih andalan di Warnong ini? Untuk andalannya banyak juga ya Mas. Untuk menu utamanya kita ada nasi goreng, ada rice bowl, nasi ayam penyet gitu. Itu banyak digemari oleh customer kami untuk makan siang ya atau makan malam. Untuk menu appetizer, makanan ringan ya, cemilan, dia pisang goreng, pisang bakar. Ada juga roti bakar. Banyak sih Mas yang mereka favorit ya. Jadi nggak sedikit, jadi menu yang ada di sini tuh alhamdulillah bisa terjual banyak begitu, banyak yang sukai customer kami. Variatif jadi ya. Betul, nggak 1 atau 2 item doang sih, enggak ya. Kalau produk-produk yang diproduksi di Warnong ini ada apa aja? Produk-produk gimana maksudnya? Kayak jenis-jenisnya gitu. Oh jenis-jenisnya, baik untuk makanan utama ada, terus cemilan gurih, cemilan manis gitu. Terus ada lagi pasta, terus ada untuk minuman kita punya the best coffee, namanya es kopi susu Warnong. Non coffee-nya juga ada. Terus untuk soda juga ada ya, yang dari soda. Jadi di minuman itu kita ada coffee, non coffee, base soda, base milk gitu. Terus untuk penggunaan bahan baku nih Kak, untuk produksi produk pada usaha ini bagaimana sih Kak? Bahan bakunya, Iya. Tentunya bahan bakunya kita belinya nggak sembarangan ya, dan mempunyai merek-merek tertentu yang kita gunakan gitu, merek-merek yang sudah kita percaya. Seperti mungkin kecapnya kita ambil kecap Bango, karena memang dari kecap Bango itu punya rasa yang ada manisnya, ada gurihnya gitu. Jadi kalau diganti dengan kecap lain pasti rasanya berbeda. Jadi untuk pemilihan merek atau mungkin pemilihan bahan baku, kita punya suppliernya sendiri begitu. Untuk bahan baku frozen misalnya, bahan baku frozen itu kita ada khusus supplier tersendiri. Jadi kalau kita pesan tuh udah langsung ke dia gitu, nggak ke tempat yang lain atau ke pasar-pasar ya, karena kita kan nggak tahu kualitas dari pasar-pasar gimana ya. Jadi kita survei dulu nih untuk suatu supplier ini nih, apa bagus bahan-bahannya. Kalau bagus kita jadiin kerjasama untuk produk kami di sini begitu. Apakah Warnong ini libur saat hari besar agama, Bu? Hari besar agama itu kayak hari raya ya? Iya. Iya. Hari raya iya betul. Kami kasih libur kurang lebih seminggu ya, atau sampai 2 minggu lah. Seminggu atau 2 minggu gitu, tergantung ininya aja, perluannya gitu. Terus nih Kak, apakah Warnong ini memperlakukan konsumen dengan tidak membeda-bedakannya? Iya dong, betul. Masa dibeda-bedain? Kalau dibeda-bedain, kualitas pelayanan kami nanti itu ya jadinya rendah lah gitu. Yeah. Jadi setiap customer di sini dia adalah raja gitu. Siapapun dia ya, dia berpakaian bagus kayak kaos, kayak sandal jepit, kayak semua kita sama ratakan. Dia customer kita yang datang adalah raja yang harus kita perlakukan dengan baik, diberikan pelayanan dengan baik, karena yang mendatangkan uang tuh adalah mereka, customer kami gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Mau anak kecil, mau orang dewasa, atau orang tua, atau anak-anak, atau remaja, sama aja. Ya. Apakah margin keuntungan yang diambil pada usaha ini sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan? Margin apa tadi? Margin keuntungan ya? Iya. Kalau keuntungan
sesuai dengan kalau misalnya sebelum ini ya, sebelum pandemi kita bisa lah keuntungan dibilang berapa persen ya, bisa dibilang besar. Cuman pasca pandemi ini terus juga bahan baku naik, kita pun tidak menaikkan harga, jadinya menipis ya. Jadi beda antara sebelum pandemi dengan sesudah pandemi begitu. Kemampuan masyarakat, kemampuan beli di masyarakat pun turun ya, terus turun gitu. Kadang naik tapi kebanyakan turun. Jadi belum stabil seperti dulu sebelum pandemi. Jadi keuntungan untuk saat ini setelah pandemi itu tipis begitu Mas. Karena kita pun tidak berani menaikkan harga penjualan produk kita begitu. Nah nih Kak, untuk sistem upah yang diterapkan pada Warnong ini bagaimana sih Kak? Kalau upah di sini ada dua macam ya. Jadi untuk status karyawan kita ada yang kru, ada yang freelance. Nah kalau freelance itu dia per hari, gitu dihitungnya per hari dan langsung dibayar. Dia kerja saat itu, pulang kerja udah langsung kita bayar. Lalu untuk kru, di kru itu kita pembayarannya di awal bulan. Jadi setelah 1 bulan full kerja, di awal bulan kita bayar. Dia juga ada sistem penggajian basicnya dan juga ada uang makan, begitu dibagi dua ya. Uang makan yang diambil seminggu sekali dan uang basic itu yang diambil sebulan sekali. Selanjutnya itu apakah Warnong menggunakan sumber daya secara efisien? Iya sangat, karena kalau tidak digunakan akan buang-buang uang ya gitu. Jadi kita pakai contoh seperti ini, kita punya freelance yang kita kerjakan di shift middle. Di shift middle itu kita taruh cuman di waktu tertentu saja seperti Jumat, Sabtu, Minggu, dia weekend. Weekend itu kan kita lumayan rame ya, jadi kita ada shift middle di bagian kitchen untuk menghandle operation siang dan operation malam. Jadi kalau untuk weekday kita nggak ada shift middle-nya, jadi shift pagi dan shift sore aja begitu. Terus nih Kak, apakah Warnong ini merasa bebas untuk berinovasi produk, dan inovasi produk apa saja yang pernah Warnong ini lakukan? Inovasi produk, inovasi produknya ya bebas-bebas saja sih, nggak ada keterbatasan ya, asal kita nggak menjiplak, bener-bener menjiplak menu tetangga ya, takutnya kan nanti kita disomasi atau di apa ya. Jadi produk andalan kita yang kita ciptakan itu yaitu kopi susu Warnong gitu. Jadi benar-benar produk andalan yang sangat digemari oleh customer kami gitu, terkenal dengan susu gula arennya begitu. Selanjutnya tuh bagaimana strategi pemasaran produk pada usaha ini? Strategi ya, strategi pemasaran produk. Strateginya kita belum ada sebar flyer sih, belum ada. Terus juga untuk paling di sosmed aja ya, kita sebarkan di IG, kita sharing tentang produk kami, gitu, pelayanan kami, gitu, staff kami, semua kita share-nya di sosial media aja, begitu aja sih Mas. Dan untuk promosi-promosi yang ada, paling kita pernah di saat hari raya 17 hari kemerdekaan 17 Agustus kita bikin promo diskon gitu. Jadi belum banyak banget sih yang kita kita keluarkan promosi ya, baru satu itu aja. Paling nanti untuk promosi-promosinya kayak di sosial media aja begitu, biar masyarakat tahu warung itu di mana, warung itu jualan apa, pelayanannya kayak gimana. Nanti Kak, bagaimana Warnong ini menanggapi adanya riset yang berhubungan dengan bidang bisnisnya Kak? Riset, saya menanggapi adanya riset yang berhubungan dengan bidang, kurang mengerti. Semacam bagaimana Warnong ini menanggapi perkembangan di bidang bisnisnya Kak? Oh, perkembangan ya, pasti kita pantau ya, misalnya perkembangan untuk saat ini zaman sekarang, misalnya produk apa nih yang lagi booming gitu, seperti pasta misalnya, contoh carbonara. Waktu itu kita punya produk carbonara, macaroni atau spaghetti. Di situ kita coba berinovasi di pasta tersebut ya, macaroni atau spaghetti. Kita buat dengan resep kita sendiri gitu. Jadi kita berusaha, mungkin kalau misalnya ilmunya kita bisa lihat
YouTube ya nggak, lalu kita combine dengan keahlian kita lah gitu di bidang pembuatan makanan gitu. Jadi inovasinya sih apa ya, mengikuti perkembangan zaman ya. Misalnya zaman ini lagi susu gula aren nih, ya udah kita munculin. Terus zaman nanti misalnya ada suatu apa lagi ya, terobosan baru di makanan apa, ya kita coba ngikutin sih Mas gitu. Jadi nggak ngebosenin customernya dari segi produk ya. Terus nih Bu, apakah warung itu bekerja sesuai dengan SOP dan job description yang berlaku pada usaha ini? Iya betul. Jadi kita punya job dia sendiri yang sudah tertulis ya, di apa yang kita buat sebaik mungkin. Jadi kita tidak bertentangan dengan hak-hak dari karyawan gitu. Jadi benar-benar job desk itu harus kita bikin seini mungkin ya, sebagus mungkin, terus dipatuhi oleh karyawan kami, diawasi oleh karyawan kami gitu. Ini Kak, bagaimana pandangan kakaknya dengan peraturan yang berlaku pada warung ini Kak? Peraturan ya? Iya. Sejauh ini sih masih fine-fine aja ya, masih standar lah, nggak ada yang terlalu diskriminatif atau terlalu frontal atau terlalu gimana-gimana, enggak. Jadi masih apa ya, masih standar biasa aja gitu, nggak ada yang terlalu apa ya, mengekang atau gimana sih, enggak ya. Terus nih Bu, apakah Ibu menyelesaikan tugas sesuai target dan waktunya? Iya betul. Jadi di sini ada tugas laporan-laporan yang harus saya buat. Misalnya laporan per bulan atau per hari itu pasti harus langsung saya pegang ya, karena kalau misalnya nggak dipegang per harinya nanti akan menumpuk gitu. Jadi per bulannya pun pada saat jatuh temponya itu nggak akan terselesaikan dengan tepat waktu kalau saya menunda pekerjaan. Jadi memang ada pekerjaan yang dilakukan per hari dan per hari itu terus dilakukan kontinu ya, seperti stok barang, inventory barang. Terus laporan payout itu maksudnya bon-bon yang keluar itu harus tiap hari dirinci, dihitung begitu. Nanti untuk per bulannya gampang, kita ngelihatnya udah tertata dengan rapi, jadi tinggal melihat hasil akhir sebulan itu tuh udah kelihatan gitu. Untuk usaha seperti ini kan pasti banyak masalah yang mungkin akan timbul kan. Nah, tanggapan kakak nih, bagaimana sih tanggapan kakak atas masalah yang mungkin akan timbul atau sudah timbul di warung ini kan? Pasti setiap usaha pasti ada masalah ya, nggak mungkin lancar-lancar aja. Entah itu dari sales menurun atau masalah kekaryawanan gitu. Ya kita sih tanggapinnya serius ya, dalam setiap ada masalah itu dibicarakan dengan baik dengan orang-orang atau pihak tertentu begitu. Jadi kalau ada masalah fine-fine aja kita terima. Kalau ada keluhan customer misalnya ya, kita perbaiki begitu. Jadi kita welcome aja kalau ada masalah apapun, apalagi yang dari customer, kita dengarkan dengan baik, kita cari solusinya dan kita memberikan solusi yang terbaik kepada customer sehingga customer tuh menjadi puas gitu. Oke nih Kak, sesi wawancara kali ini mungkin segitu aja ya Kak. Baik. Terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah Ibu luangkan. Sama-sama. Ya, selanjutnya kita mau izin ke Ibu buat kita kayak ngasih kuesioner ke customer gitu. Boleh. Oh, boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Dahlan, teman para bicara dan beberapa sinetron lain. Ya, silakan. Apa yang mau ditanya? Pertanyaan pertama nih, apakah Bapak merupakan pelanggan tetap di warung ini, Pak? Kalau dikatakan tetap, tapi sering. tapi sering. Ya, tergantung mereka. Apakah mereka menganggap saya pelanggan tetap, tetapi saya sering. Jadi kira-kira berapa lama Bapak sudah menjadi pelanggan di sini nih Pak? Saya kan waktu syuting juga di sini juga kita pernah pakai tempat ini juga. Ya, tempat ini pernah kita pakai untuk syuting juga. Ya, saya kan dari Bapak Denison, kantor dari sebelah
lokasi kebetulan, jadi kena yang tempat lokasi di dekat, kita pernah pakai lokasi ini. Tapi dengan apa? Para pencari Tuhan. Tahu kan? Pernah? Tahu. Pernah. Nah itulah ininya. Kalau dikatakan tetap ya bisa, ya tetap nggak saya sih? Termasuk pelanggan tetap nggak saya sih? Nah, tuh, saya nggak mau bilang, bilang mereka gitu. Ya kalau tetap ya udah tetap. Untuk selanjutnya, bagaimana menurut Bapak sendiri etika bisnis yang diterapkan di warung ini, Pak? Kalau saya selama saya di sini sih, oke, artinya profesional lah ya. Mereka profesional lah, walaupun ini masih UMKM ya. Tapi pelayanan mereka segala macam sih oke. Untuk harga dan informasi produknya, Oh harganya, parah nih Pak. harganya sih terjangkau, ya. Artinya tidak mahal, artinya untuk kalangan-kalangan ya biasa masuk lah di situ. Ya tergantung mereka aja mau naik atau tinggi. Ya, untuk selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang pelayanan pelanggan di warung ini, Pak? Bagus. Selama saya di sini belum pernah mengecewakan. Ya. Belum pernah. Dan wanita-wanita cantik-cantik semua. Itu salah satu yang mendorong saya kemari. Itu sering kesini ya. Iya, cuma satu belum pernah nyangkut. Enggak, bercanda. Terus untuk kepuasan Bapak, bagaimana sih Pak? Selama jadi Kepuasan saya kasih apa ya? Artinya saya nyaman di sini, makanya kenapa saya kemari, karena saya merasa nyaman. Orang kalau udah nyaman kan udah enak, ya. Berarti kan oke dong. Saya bukan naikin nih, emang benar apa adanya nih. Ya, tapi nanti kasih diskon ya. Udah itu aja sih. Terus selanjutnya, apakah Bapak akan merekomendasikan warung ini kepada teman atau keluarga Bapak? Saya sudah sering merekomendasikan ini ke teman-teman saya. Di saat itu juga ada beberapa saya ajak kemari ya. Jadi sebenarnya warung ini sudah populer. Sudah populer warung ini. Tanya aja Pak Diri Miswan. Kadang-kadang nongkrongnya di sini. Kadang-kadang. Karena kita pernah pakai ini lokasi udah berapa kali ya kita pakai. Sering nggak? Sering berarti udah oke. Pakai lokasi syuting, ya kan? Berarti kan ada sesuatu. Nah itu ya alhamdulillah. apakah Bapak mempunyai saran atau komentar tambahan mengenai etika bisnis di UMKM ini Pak? Ya kalau saya perlu ditingkatin aja lagi. Ini udah bagus ya. Ini lagi ditingkatkan lagi lah supaya lebih profesional ya. Bukan saya katakan mereka tidak profesional, tetapi namanya pengembangan itu kan harus ada peningkatan, ya kan? Ya, artinya ditingkatkan aja lah. Mereka sih oke sih. Sorry, gue bukan diri ini. Oke? Saya tadi nggak pertanyaan Pak. Apa itu? Pengen tadi nggak pertanyaan. Nggak habis. Iya, apalagi bertanya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama.